Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita ketemu lagi nih di pembahasan Sejarah Kebudayaan Islam. Kali ini kita akan membahas mengenai materi kelas 7 MTS atau sederajat tentang bab 1, yaitu Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Yang pertama, kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Masyarakat kota Makkah sebelum mereka menyembah berhala dan batu-batuan adalah masyarakat penganut ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu agama yang mengajarkan percaya dan menyembah hanya kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Setelah Nabi Ismail wafat, maka terjadi keterputusasaannya risalah yang akhirnya mereka menyembah selain Allah. Proses perpindahan kepercayaan ini bermula ketika salah satu pembesar suku Khuza'ah bernama Amir bin Lu'ay al-Huzai pergi ke Syam atau Syria. Pada saat musim haji, banyak masyarakat dari bangsa Arab berziarah ke Mekah dan melihat berhala di sekitar Ka'bah. Adapun tata cara peribadatan bangsa Arab dalam menyembah berhala, yang pertama ada yang berdiam di sisi berhala, berlindung kepadanya, memuji dan meminta pertolongan kepadanya. Kemudian yang kedua, ketika berhaji mereka bertawaf mengelilingi berhala-berhala tersebut dan bersujud kepadanya. Dan yang ketiga, mendekatkan diri kepadanya dengan memberikan berbagai sesembahan. Selanjutnya adalah kondisi sosial masyarakat Arab pra-Islam. Terdapat dua kategori, yakni kategori positif dan negatif. Yang pertama ada kategori positif, bangsa Arab dikenal dengan bangsa yang ahli syair dan pemberani. Selanjutnya, bangsa Arab juga mempunyai semangat yang tinggi dalam mencari nafkah, sabar menghadapi kekerasan alam, mempunyai ketahanan fisik, kekuatan daya ingat, hormat akan harga diri dan martabat, masyarakat yang cinta kebebasan, loyal pada pimpinan, pola hidup yang sederhana, ramah, dan lain sebagainya. Adapun kategori negatif sendiri terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, senang meminum minuman khamar atau arak sampai mabuk, kemudian berjudi, berzina, dan merampok. Mereka memposisikan perempuan pada posisi terendah. Mereka mempunyai tradisi mengubur anak perempuan mereka hidup-hidup saat masih balita, karena mereka merasa malu dan terhina mempunyai anak perempuan. Seperti yang dijelaskan di atas, bahwasannya perempuan sendiri ini kan diposisikan di sebagai kasta terendah ya, posisi terendah dibandingkan laki-laki. Maka dari itu ketika orang tua memiliki anak perempuan, mereka akan merasa malu, sehingga mereka tidak segan-segan untuk mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Selanjutnya adalah kondisi ekonomi pra-Islam. Kondisi ekonomi bangsa Arab saat sebelum datangnya Islam sudah maju karena sebagian besar mereka berniaga. Perdagangan merupakan mata pencaharian mereka, meskipun ada juga yang bertani dan beternak. Adapun kondisi politik pra-Islam ini adalah bangsa Arab dipengaruhi oleh tiga kekuatan politik. Yang pertama ada kekaisaran Bizantium, ada kekaisaran Persia yang memeluk agama Zoroaster, serta dinasti Himyar yang berkuasa di Arab bagian selatan. Selanjutnya adalah kerajaan yang pernah ada di Jazirah Arab. Yang pertama ada kerajaan Kindah, ada kerajaan Ma'in dan kerajaan Qotban, kerajaan Saba, kerajaan Himyar, pendudukan Romawi di Yaman, pendudukan orang-orang Persia atas Yaman, kerajaan Hiroh, kerajaan Gosan, dan Hijaz. Selanjutnya kita akan membahas mengenai riwayat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah yang bertepatan dengan 20 April 571 Masehi. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib, ibunya bernama Aminah binti Wahab. Adapun nasab bapak dan ibu beliau bertemu pada datuk beliau yang bernama Kilab. Beliau berasal dari suku asli Quraisy, yang mana suku Quraisy adalah suku yang mempunyai kedudukan utama dalam kemuliaan dan kedudukan yang tinggi di antara bangsa Arab. Nabi Muhammad dilahirkan di rumah Abu Thalib di Syim, Bani Hashim. Perempuan yang bertindak sebagai bidannya adalah Syafa. Nabi Muhammad disusui oleh Su'aibah Aslamiyah yang merupakan budak pamannya Abu Lahab, dan juga lama beliau disusui oleh Halimah binti Abu Zu'aib As-Sa'diyah atau Halimah Sya'diyah, istrinya Al-Haris bin Abdul Al-Uzza.
Pada usia kurang dari 6 tahun terjadilah peristiwa pembelahan dada Muhammad kecil dan meninggalnya ibunda Nabi Muhammad. Jadi ketika Nabi Muhammad ini berusia 6 tahun, beliau didatangi oleh seseorang yang tidak lain adalah malaikat Jibril. Pada saat itu beliau membelah dada Nabi Muhammad untuk mengeluarkan keburukan-keburukan yang ada. Dan pada usia 6 tahun juga ibunda beliau, Siti Aminah, wafat. Kemudian setelah wafatnya Siti Aminah, beliau diurus oleh kakeknya Abdul Muthalib sampai berusia 8 tahun. Nah, ketika usia Nabi Muhammad 8 tahun, kakeknya pun wafat dan dilanjutkan oleh Abu Thalib. Kemudian ketika Nabi Muhammad ini diurus oleh Abu Thalib, Nabi Muhammad bekerja sebagai pengembala domba. Adapun pada usia 12 tahun, beliau, Nabi Muhammad bersama Abu Thalib melakukan perjalanan, di mana pada perjalanan itu adalah melakukan, lebih tepatnya berdagang ke Syam untuk bersama rombongan kafilah. Dan kemudian beliau bertemu dengan seorang pendeta yang bernama Buhairo. Nah, pada saat itu Buhairo menyampaikan bahwa Nabi Muhammad ini adalah nabi terakhir yang diutus. Jadi Nabi Muhammad ini adalah cikal bakal dari nabi terakhir. Permulaan dakwah Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad mencapai usia sempurna, yaitu 40 tahun, Allah mengutusnya menjadi nabi, tepatnya ketika Nabi sedang berkhalwat. Berkhalwat ini sama dengan berdiam diri dan bertahanus di Gua Hiro. Maka pada tanggal 17 Ramadan, malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu. Adapun wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad adalah Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Dakwah dilakukan dengan 2 cara, yaitu sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Pada periode dakwah secara sembunyi-sembunyi itu dilakukan kepada para keluarga dan saudara atau kerabat-kerabat dekat Nabi Muhammad. Di antaranya, kerabat Nabi yang menerima dakwah antara lain istrinya Siti Khadijah sebagai wanita pertama yang masuk Islam, lalu sepupunya Ali bin Abi Thalib sebagai orang yang pertama masuk Islam dari anak, budaknya Zaid bin Harisah sebagai orang yang pertama masuk Islam dari hamba sahaya, dan sahabatnya Abu Bakar Siddiq sebagai orang yang pertama masuk Islam dari laki-laki dewasa. Selanjutnya adalah perhatian dan prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW. Adapun yang pertama adalah mengajarkan ketauhidan, yang kedua kondisi masyarakat Makkah yang menyembah berhala, yang ketiga memberi kabar tentang hari pembalasan, yang keempat merubah perilaku masyarakat jahiliyah, dan yang terakhir mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. Adapun respon masyarakat Makkah terhadap dakwah Nabi Muhammad. Pada umumnya, orang kafir Quraisy tidak senang menerima kehadiran agama Islam di tengah-tengah kehidupan mereka. Para tokoh masyarakatnya mulai menyebarkan isu yang tidak benar mengenai ajaran yang dibawa Nabi Muhammad, sehingga banyak masyarakat yang terpengaruh oleh isu-isu yang menimbulkan fitnah tersebut. Faktor yang menyebabkan mereka menolak keras ajaran Muhammad adalah yang pertama, ketakutan akan kehilangan kekuasaan, yang kedua, ketakutan akan hilangnya status sosial, dan yang ketiga, ketakutan akan hilangnya perdagangan patung. Karena kan perdagangan patung ini juga menjadi salah satu sumber pencaharian beberapa orang dari kafir Quraisy ini. Selanjutnya adalah tantangan dakwah Nabi Muhammad. Yang pertama, penghinaan, ancaman, dan siksaan terhadap Rasulullah SAW sendiri. Yang kedua, penghinaan, ancaman, dan siksaan terhadap pengikut Rasulullah SAW. Yang ketiga, bujukan harta, kedudukan, dan wanita. Yang keempat, membujuk Nabi untuk bertukar sembahan. Yang kelima, membujuk dan menghasut Abu Thalib, yakni adalah paman Nabi Muhammad sendiri ya, yang waktu kecil mengurus beliau. Kemudian menghasut masyarakat Makkah. Selanjutnya adalah pengasingan dan pemboikotan Bani Hashim dan Bani Muthalib, dan yang terakhir mempengaruhi pimpinan negara-negara tetangga untuk menolak kehadiran orang Islam. Adapun kunci keberhasilan Nabi Muhammad dalam dakwah di Makkah, yang pertama adalah kesabaran beliau, yang kedua kegigihan dan keulatan beliau ketika berdakwah, yang ketiga berakidah yang benar dan kuat, yang keempat akhlak terpuji dan menjauhi kemungkaran. Karena ada salah satu
hadis atau ayat Quran itu yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad merupakan suri tauladan yang baik. Artinya beliau memiliki akhlak-akhlak yang begitu terpuji yang patut kita contoh sebagai umatnya. Dan yang terakhir, kesetaraan derajat. Baik, cukup sekian pembahasan kita pada materi kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. See you and thank you. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.